Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat iradah inayah dan hidayah Allah berjumpa lagi di Aspas channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah, rezeki halal berlimpah dan barakah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya wafat husnul khatimah. Amin. Hari ini temanya adalah rumus kehidupan. Pemirsa, masih ingatkah kita dengan sejumlah rumus yang pernah diajarkan di sekolah? Seperti rumus luas lingkaran, segitiga, kubus, dan sebagainya. Rumus-rumus itu diajarkan di sekolah untuk memudahkan kita dalam menghitung. Maka rumus-rumus ini menjadi sangat penting. Orang tidak lulus ujian di sekolah bukan karena salah soal, tetapi karena salah rumusnya. Salah rumus, salah jawabannya. Begitu pula dengan kehidupan ini. Rumus kehidupan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada rumus untuk menghadapi aneka masalah yang sangat dekat dengan keseharian kita. Kita bisa membacanya pada surah Al-Baqarah ayat 155 157. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pemirsa, rumus ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan sedikit ujian kepada hamba-hambanya. Ketakutan, kelaparan maupun kekurangan harta. Itu semua pasti akan ditimpakan kepada manusia. Tidak bisa tidak. Namun demikian, ayat tersebut ada sambungannya, yaitu bahwa Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar dalam melaluinya. Jadi, kalau kita sabar, kepahitan itu sebetulnya adalah kabar gembira. Lalu sabar itu apa? Kita mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa semua milik Allah dan kita pasti kembali kepadanya. Satu, tidak merasa memiliki. Dua, tidak punya tempat kembali. Dengan demikian, selama kita merasa memiliki dan selama kita masih mencari tempat kembali selain Allah, selama itu pula tidak akan ada sabar. Jadi, dari musibahlah datangnya berita gembira bagi orang yang sabar, yaitu orang yang merasa tidak memiliki apapun kecuali yakni lahir dan batin, kalau semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin mendapatkan keberkahan yang sempurna, curahan rahmat dan petunjuk dari Allah, dia harus siap melewati kepahitan yang sedikit dan yang pasti ditimpakan. Ketika diberikan sebuah ujian, kita merasa menderita. Itu bukan karena ujiannya yang besar. Ujiannya itu hanya sedikit dan kepahitan itu pun sudah diukur. Kita menderita menghadapi ujian karena kita sendiri yang mendramatisasinya. Mengapa? Sebab kita belum tahu rumusnya. Ada orang yang malah sengaja mendramatisasi kesulitannya karena dia tidak tahu atau lupa rumusnya. Kepahitannya justru dijadikan sebagai pencitraan agar orang-orang kasihan lalu membantunya, maupun supaya orang-orang menganggap dirinya hebat. Pemirsa, untuk apa ujian hidup kita yang sendiri? Urusannya dengan Allah, dan setiap jalan keluarnya juga milik Allah. Berdoalah kepada Allah dan bersabarlah. Tidak akan ada gunanya
kita menangisi masalah, mempersalahkan masalah, mempermasalahkan orang lain, atau mencari simpati dan pencitraan atas masalah yang dihadapi, kecuali hanya akan membuat kita semakin menderita. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi mari kita baca dan pelajari Al-Quran dan sunnahnya. Kita pahami rumus kehidupan yang telah dijelaskan dengan sangat terang agar kita bisa lulus ketika menghadapi ujian dan agar hidup kita yang sementara ini tidak gagal. Mustahil bagi kita untuk mendapatkan jalan keluar dari kehimpitan masalah ini, tercapai keinginan yang terbaik atau selamat dari ancaman, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.